Pernah nggak sih ada orang-orang di luar itu yang menganggap bahwa apa yang kamu lihat itu suatu hal yang aneh, suatu hal yang nggak nyata, suatu hal yang bocah itu hanya delusi. Pernah nggak sih ada yang kayak gitu? Bahkan ada yang ngomong kalau ngapusi. Oh gitu. Iya, ada. Teman dekat, teman-teman orang-orang yang nggak kenal. Kalau teman deket sih enggak. Ya mungkin enggak tahu ya kalau batin ya mereka. Banyak edan. Ya ada beberapa yang nanya beneran ya kayak gitu. Cuman aku menganggap itu suatu pro dan kontra aja sih. Ya itu pendapatmu. Ya silahkan kamu berpendapat seperti itu ya. Oke gitu. Yang penting yang aku ketahui seperti ini. Kamu mau percaya atau tidak dikembalikan pada kamu. Nggak perlulah kita memaksa kamu harus percaya sama apa yang aku omong. Tapi pernah nggak sih ada orang yang frontal gitu yang mengatakan bahwa ngajak debat gitu ya? Kamu tuh nggak waras mbak. Ada nggak sih? Jadi sebelum diomongin nggak waras ya memang waras. Ya sebenarnya nggak ada bedanya kayaknya. bener nggak ada bedanya. Nggak sih, secara frontal sih nggak ada yang istilahnya ngajak debat ataupun ngomongin secara langsung seperti itu. Karena memang terkadang apa yang aku omongin sebenarnya secara tidak langsung memang betul gitu loh. Ya tapi aku tidak akan memaksakan lah. Biar waktu saja yang menjawab semuanya. Hanya waktu. Iya. Nggak perlu juga kita kekeh. Yang aku omongin itu bener loh. Apa yang aku lihat itu adalah nyata. Nyata gitu. Nggak perlu lah. Kalau mau percaya ya silakan. Iya percaya silakan. Namanya juga pro dan kontra kayak gitu nggak bisa dibuktikan secara fakta real gitu loh. Buktinya ada, bendanya ada istilahnya gitu kan. Itu kan kembali lagi itu kan hal yang misteri kan. Jadi kan susah untuk kita jelaskan. Betul. Pakai logika pun juga kadang nggak masuk kan. Nggak ada penjelasan yang masuk akal ya. Nah itu dia mungkin susahnya di situ. Ya memang ada yang masuk akal sih kalau di logika ya. Nah, kemudian kalau ada lagi yang kebetulan teman-teman juga titip tanya sih. Ada pertanyaan dari titipan sebenarnya karena pertanyaan titipan nih ceritanya. Kemarin itu waktu kita habis take itu video udah aku upload banyak yang japri. Iya. Apakah itu? Ternyata itu masih menjadi hal yang menarik bagi mereka. Nah yang pertama memang mereka pada umumnya mereka menyukai apa yang kita bicarakan karena itu kan tidak bukan suatu hal yang patut ditakutkan, tapi lebih ke spiritualitas ya, hubungan kita dengan yang di atas. Nah kemudian juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan juga bahwa masalah penjaga dari setiap orang nih. Menjaga. Umumnya itu kan biasanya kan leluhur ya, ataupun ada yang bilang kodam. Nah itu sebenarnya leluhur itu dia pilih-pilih nggak sih? Maksudnya siapa yang mau mereka jaga, siapa yang enggak? Ataukah semua orang itu punya pelindung? Seperti itu. Ada nggak sih? Atau semua orang ada yang punya, ada yang enggak sebenarnya? Aku jawab satu-satu ya. Setiap orang tuh belum tentu punya. Dan untuk masalah kodam, guardian angel lah ya, kalau mamanya ada yang bilang kayak gitu, itu biasanya diturunkan. Ada juga yang diminta. Nah, itu ada juga yang minta gitu, ada juga. Nah, itu kalau yang minta itu aku mencari berarti ya. Itu aku nggak tahu penjelasan detailnya ya. Yang aku tahu kalau ada yang diturunkan. Dan biasanya yang diturunkan itu tuh yang bersangkutan, yang dijaga itu kadang-kadang nggak tahu kalau sebenarnya dia baru merasa, mungkin ada yang bilang, ada yang dia merasakan keberadaan itu tapi tidak secara jelas gitu loh. Nah biasanya kayak gitu. Nah dari leluhur tuh ya gampangnya gini, leluhur tuh kan biasanya orang-orang zaman dulu tuh kan
masih erat kaitannya dengan hal-hal yang klinik itu ya. Iya. Ada yang punya pegangan biasanya untuk keselamatan Betul. pribadi dan lain sebagainya. Istilahnya dia punya anak buah yang jaga gitu. Nah, biasanya dia diturunkan ke anak cucu gitu. Gitu. Nah, yang jaga itu biasanya nanti mungkin diturunin sama anaknya. Simbahnya nurunin ke anaknya. Terus habis itu anaknya terus nurunin ke anaknya lagi, bisa kayak gitu, bisa Iya, juga. iya. Bisa Kemudian juga. kalau dari leluhur dengan kodam itu beda nggak sih sebenarnya? Eh, sebenarnya itu hanya kayak perwujudan gitu aja sih, Oke. perwujudan. Jadi yang dari leluhurnya. Mungkin kan ada yang leluhurnya langsung atau mungkin ada yang titipannya. Tapi itu sebenarnya itu lebih ke yang jaga leluhurnya sih. Iya. Bukan, ada juga yang apa namanya, sudah ada beberapa yang, tapi enggak hanya orang-orang tertentu saja sih yang orangnya yang menjaga anak putunya. Tapi tidak semua Tidak semua orang punya ya? tidak semua leluhur itu apa, mbah buyut apa Iya. gitu datang sendiri untuk menjaga gitu, enggak selalu Iya, gitu. iya, Biasanya iya. itu kodamnya leluhur gitu. Tapi paling enak ngomongnya leluhur karena itu dari Banyak ya. dari mereka, Ini dari mana mereka. ya? Kamu bapakmu, dari ibumu. Lah ya makanya kalau mau jelasin ini kodam dari kangelan sih, sekolah ngendi, sekolah dari leluhur kayak gitu. Paling enak kayak gitu. Itu mereka milihnya itu acak kah atau dipilih sih gimana? Mereka biasanya milih dari orang yang tepat menurut mereka. Aku nggak Tapi ngerti itu ya. misalkan nih pemberiannya dari leluhur. Mungkin nggak sih nanti itu akan berpindah ke saudara yang lain mungkin? Biasanya itu nurun ke garisnya. Oh iya. Garisnya mamanya dari aku nurunin mungkin ke nanti cucuku mungkin gitu. Kayak gitu. Gitu aja. Nggak mungkin aku ke sepupuku gitu, enggak. Tapi dia sebenarnya begitu, kalau dia sudah memilih, misalkan ya dia sudah memilih yang ini, si A ini, mungkin nggak sih dia nanti akan pindah ke yang lain, pindah ke lain hati mungkin, lagi sayang-sayangnya mungkin kan ditinggal, mungkin nggak sih? Kok tak Bisa nggak sih? sayang. Karena kadang kita nggak tahu kan, kita nggak tahu kan, tiba-tiba mungkin loh kok wingi ono saiki nggak ada. Enggak, itu menetap, istilahnya menetap Oh. sampai seumur hidupnya kayak gitu. Oke. Seumur hidup kayak gitu, enggak. Iya. Dihilangin kemungkinannya sedikit. Tapi Karena itu paringane istilahnya itu sifatnya jaga sih. Kalau mau dihilangin, kalau mereka tuh nggak ganggu kok. Benar-benar jaga. orang jaga ya. Menjaga, bahkan sedikit mungkin lebih overprotective. Jadi yang bersangkutan itu, jika dia kodam itu agak overprotective, yang harus dijaga adalah artinya yang Jaga itu. yang dijaga itu. Jadi dia perlu yang namanya menjaga kestabilan emosi. Iya. Dia nggak boleh terlalu marah. Kadang kalau dia marah, dia nggak sadar bahwa dia melakukan sesuatu ya, serangan ya. Yang jaga itu nanti akan ya aku nggak ngomong balas dendam sih ya, cuman akan ikut sakit hati sehingga dia Sampai ke tahap itu, sampai ke tahap apa namanya? bisa. Sampai ke tahap emosi juga berarti. Nah iya. Aku baru Jadinya tahu. jadi benar-benar harus dijaga. Iya. Yang punya kodam itu harus benar-benar menjaga kestabilan Tapi emosinya kan dia. belum tentu orang itu tahu kan bahwa dia punya kan. Itu terus gimana? Ketika dia nggak sadar bahwa dia emosi, kemudian dia mungkin nggak sadar bahwa ada yang ya makanya pentingnya itu, walaupun kamu nggak punya ataupun tetap emosi tahan. Iya, harus bisa mengendalikan yang namanya emosi. Apalagi kalau sudah tahu punya kodam, dia harus sangat penting namanya jaga yang namanya ucapan emosional. Kalau ucapan emosional udah, terus perbuatan apalagi harus
harus Oh, di iya. wah Itu kalau yang enggak lagi ngetren tuh Lati ya. Apa iya tuh? Apa sih latih intinya? kowe Ah, ra iso pokoknya iya ya sih. aku jadi lali Kayak kita bisa nyanyi kan? kowe ra iso mlayu saka kesalahan aji ning diri ono ing lati itu bener Iya, banget iya. Nanti itu tuh bener di banget negara lain nanti dibilang itu musik loh. musrik ya musrik pemanggil kuntilanak katanya Katanya aksara Jawa menjadi mantra katanya. Gusti Allah kan sinaur ini enggak lah ya itu balik lagi berarti bener-bener yang namanya ucapan itu bener-bener Berarti maupun dia punya perlu dijaga. ataupun dia nggak punya, tetap itu harus dijaga iya sebenarnya. iya apalagi punya Iya. itu banyak sekali pengalaman dari teman-teman yang ngobrol sama aku Eh, jadi beberapa dia nggak bisa ngontrol emosi yang mbak jadi seperti ada kekuatan energi yang sampai apa istilahnya kalau orang Jawa itu bilang apa ya nyepatani ya apa ya nyumpain ya kali ya Oh, nah oke. itu aduh jangan sampai itu terjadi walaupun ndak punya apa kodam pun atau nggak punya guardian angel Iya. pun ya kodam lah ya jangan sampai itu terucap karena nanti takutnya kalau mamanya punya kodam si kodam itu bisa jahatin si yang bersangkutan yang telah menyakiti kalau yang nggak punya ya bukan berarti aman-aman saja cuman kan nggak baik juga untuk Buat kesehatan dirinya sendiri kan. kesehatan emosionalnya dia Leluhur. Iya. iya luhur mendekati. jadi memang semuanya itu berkaitan jadi kenapa kita dalam berdoa kita harus mendoakan mereka karena mereka itu senantiasa menjaga kita ya melalui itu Perlu nggak sih kita untuk mengenal mereka yang menjaga kita sebenarnya? nggak apa-apa nggak masalah kan ada yang namanya kakang kawah adi ari-ari juga kan nah itu kan itu bukan leluhur sih tapi itu yang menjaga kita kakang kawah adi ari-ari itu ya tidak usah terlalu mengenal aku jenengmu sapa sih nggak terlalu gitu tapi mengenal dekat jika memang diperlukan gitu dan pada saat kita membutuhkan bantuan mereka dalam waktu kita berdoa disebut aja nggak masalah. Tapi tanpa meskipun kita nggak tahu namanya ya. Nggak apa-apa nggak masalah. Tapi sebenarnya setiap leluhur maupun godam juga dia punya karakter juga dong. Kayak manusia juga kan. Iya. Ya itu ada yang overprotective itu. Oke. Ada yang overprotective. Jadi dia ada itu yang sakit hati. Aku ada salah satu kejadian di mana ada yang sakit hati banget sama si sakit hati, iri hati sama satu orang sampai kebetulan yang bersangkutan itu bisa ngelihat, yang diirini itu bisa ngelihat si kodamnya itu seperti mau nyerang dia. Mau nyerang, mau membuli tapi secara psikis gitu loh. Jadi mengancam gitu. Terus ditanyain dia tanyain saya itu nggak terima kalau si ini kamu gituin gitu. Ditanyain sama yang bersangkutan. Aku nggak terima. Oh, oke. Hubungannya tuh biasanya dia kalau kita bersifat hubungan ya dia mutualisme atau biasanya parasit biasanya. Sebenarnya nek parasit sih enggak ya kalau mamanya gitu kan itu kan dia sebenarnya menjaga. Ada nggak sih yang maksudnya yang sifatnya parasit ada nggak sih? Parasit kalau parasit itu yang diminta. Oh oke. Dia diminta. Ada kontrak itu ya. Dia diminta dalam artian secara khusus dia minta ke ngelakoni gitu. Untuk mendapatkan waktu sendiri gitu ya. Dia minta ataupun dengan apa gitu itu kurang lebih sifatnya seperti apa sih? Sifatnya seperti itu karena menyerap energi kan. Memakan energi kita gitu ya. Ada juga ada itu berapa
hari yang lalu pengalamanku. Jadi ada teman. Jadi dia merasa bahwa aku berat ya, berat apa badanku tuh berat banget ya. Nah, tolong dong Mbak, bener nggak sih ada sesuatu di dalam tubuhku, karena aku tuh memang dia dulu suka namanya klenik gitu. Ternyata bener, aku pernah minta ke sebuah sendang. Aku nggak ngerti tuh tujuannya apa dia minta itu. Terus ternyata beneran ada yang ikut dia, sejenis blorong ya. Wanita setengah ular. Ya itu siluman sih kalau itu. Wanita setengah ular ngikutin dia, terus bahkan sampai jatuh cinta. Si blorongnya itu. Sampai jatuh cinta sama si yang bersangkutan. Pokoknya hubungannya menjadi tidak jadi apa ya, dia merasa sudah sangat mengganggu dalam kehidupan pribadinya dia. Dan ternyata yang ikut gak cuman itu, banyak. Terus aku tanya, kamu punya apa? Aku bilang gitu. Ternyata wah, banyak hal yang dia bawa, ada akik, ada batu, ada ini. Nah, salah satunya yang ikut itu yang dari batu ya, dari Yang didapat sendang itu. bukan, ada lagi. Ada lagi. Si yang siluman itu, yang blorong itu, dia ngeyel sama aku, tak suruh pergi, dia nggak mau. Itu apa namanya, dia minta kok. Kamu minta ya aku nggak mau pergi. Tapi kalau ya, terus akhirnya melalui perdebatan aku suruh pergi, karena memang yang bersangkutan udah ngerasa hopeless. Udah sangat mengganggu sekali. Dia nggak mau diikutin lah. Ya, kalau misalkan nih, kayak misalkan kita pergi ke suatu tempat ya, misalkan kemudian mungkin ada makhluk astral yang mungkin tertarik dengan kita, itu mungkin nggak sih dia ngikut kita terus tuh? Kalau di dalam tubuhmu ada penariknya, bisa. Oh gitu. Nah, dalam itu penariknya seperti maksudnya? Nah itu salah satu contoh temanku itu tadi, dia punya aki, punya pokoknya bermacam-macam. Dia main klinik di masa lampaunya dia merasa kalau setiap dia pergi kemana dia merasa diikutin. Aku bilang, itu kenapa? Dia tanya sama aku. Ya jelas kamu bakalan diikutin, karena di dalam tubuh mungkin mengandung magnet. Betul. Jadinya istilahnya gampangnya, astral lain tuh seneng karena ada temennya, gitulah gampangnya. Ada tempat nongkrong baru nih coy, gitu. Banyak temennya. Ada temen ngerumpi bisa gitu. Iya, pinter sekali. Bisa wah, gitu ya? rame itu di dalam gitu. Tapi yang jadi korban berarti manusianya ini kan, karena dia saya kebuk kesana ini. Dan pasti akan berpengaruh pada kesehatan. Oke. Karena dia makan energi hidup ya. Iya, dia aku tanya, kamu merasa sesak? Aku sesak, sering sesak nafas, sering pusing, terus sering migrain, jantung berdebar-debar. Jatuh cinta mungkin Mbak? Nggak punya uang mungkin. Biasanya sama simptomnya. Iya. Atau mungkin belum sarapan, mata berkunang-kunang. Ternyata belum makan. Ya kayak gitu. Terus ternyata ngaruh banget untuk kesehatan. Terus yang si blorongnya itu akhirnya bisa keluar. Dan memang sebenarnya dia tuh nggak usah pakai kayak gitu, dia udah dapat anugerah, dapat hibahan dari sebelumnya itu dari bapaknya. Bapaknya punya sesuatu, udah punya pegangan. Terus aku nggak tahu kenapa itu pegangannya diturunkan atau itu dari ceritanya gimana nggak ngerti, tapi itu
berasal dari garis bapak. Oh. Sebenarnya nggak usah pakai kayak gitu-gitu, dia udah punya bakat, dia Iya, udah iya. punya penjaga gitu loh sebenarnya, penjaga gitu. Tapi nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin pengen lebih powerful. Katanya sih dia Apa? penasaran. Hmm. Katanya dia penasaran. Dia penasaran apa namanya dengan hal-hal yang seperti itu. Terus dia pingin mencoba, Mungkin kalau dia punya banyak pasukan kan, misalnya Avenger. tim. Aduh. Ya, siapa tahu kan Tim konten YouTube. kamu kangen. Kita wangun banget, nah, keren banget. Sebenarnya kayak gitu berarti sebenarnya nggak perlu ya, maksudnya nggak perlu ya. Nggak perlu, percaya diri aja lah. Percaya diri. Ya kalau memang nasibnya udah dikasih dari yang di atas, diturunkan ya sudah, diterima aja. Tapi ngapain sih perlu nyari kayak gitu? Iya. Imbasnya tuh nanti ya itu, contoh kasus itu. Kesehatannya pasti akan terganggu. Apalagi kalau sudah kepingin lepas tapi nggak bisa. Oh iya. Kasihan. Banyak kasus kayak gitu sana ya. Wah banyak. Ya termasuk salah satunya temanku itu. Terus akhirnya aku bilang suruh buang semua batu. Ya mungkin kalau batu isinya dia bisa menghandle, mungkin ceritanya lain ya. Tapi kalau udah batunya bikin hal negatif itu kan yang susah di situ. Iya. Bahkan ada salah satu yang jagain dia, bukan jagain, tapi batunya itu punya penjaga. Batu yang dia punya penjaga. Nah, si penjaga itu dia bilang sama saya, Mbak, aku udah capek. Jagaan ini. Oh. Serius, kemarin dia bilang kayak gitu. Mbak, saya tuh pingin pulang. Mbok saya didoain biar pulang gitu, dia bilang kayak gitu. Karena kalau saya berdoa kayak ndak nembus ke atas. Yaudah Pak, kebetulan laki-laki. Aku manggilnya Mbah, aku manggilnya Mbah. Mbah, pakai bahasa Jawa. Mbah, ayo kita doa bareng-bareng. Kalau kepingin pulang. Terus akhirnya saya suruh, udah dibuang aja. Itu kalau dibuang belum tentu dia Balik lagi. Mungkin nggak balik lagi, atau mungkin itu hanya rumahnya dia buang tapi dia tetap di situ. Enggak, dia pulang, dia dibuang dikasihin orang, dikasihin orang sih. Iya. Karena nyerap energinya udah enggak baik. Daripada kenapa-napa malahan. Iya, energi hidupnya malah gampang sakit jadinya ya. Betul. Berarti sebenarnya beruntunglah mereka yang punya ya sebenarnya ya, yang dapat gift itu ya, Yang atau yang dikasih pelindung lah ya. Pelindung. Ya dijaga aja, maksudnya dinamisnya, harmonisasi dengan pelindungnya. Kalau mamanya memang punya dan pelindungnya itu bisa jagain dia. Kalau orang Jawa itu bilang disambati, nggak masalah sih. Memang percaya nggak percaya memang ada kayak gitu. Iya. Termasuk ada beberapa pengalaman kan sama dari teman-teman. Iya, itu baru cerita. Iya. Tapi yang pasti kan intinya adalah mau kamu punya atau kamu nggak punya, tetap yang pasti adalah emosi harus dikelola dan baik. Iya. Hati-hati berucap aja. Betul, lati. Aji ning diri ono ing lati itu. Setelah ini kita nggak perlu tiktokan kan? Enggak. Nggak perlu ya. Nggak perlu kayak gini. Terus Gini, berubah wajahnya itu. terus kayak gini nggak perlu. Makasih loh Mbak Nino. Sama-sama. Wah, habis separuh. Iya dong. Enak ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi aku sini lagi ya. Siap. Bisa titipan sih. Pertanyaan titipan ya. Titipan, Oh, bisa nanti mungkin masukkan ke kode pos Oh di iya, depan nanti gitu. tolong setiap ini mahalnya segini gitu ya. Enggak. Enggak ada kayak Nggak ada, gitu-gituan. Ya ampun, itu pemberian Tuhan. Jadi halo. Loh, tidur tadi. Iya. Oh ya wes deh. Kita close dulu ya. Bye bye. Thank you Mbak Nino. Dadah.